Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana cara merubah pola pikir. Pola pikir itu adalah pola cara berpikir, itu ya proses untuk mendapatkan ataupun menghasilkan sesuatu. Itu namanya berpikir. Jadi perlu kita ketahui bahwa pola pikir itu bisa terjadi dikarenakan isi daripada pikiran kita. Ya, isinya itu kalau yang baik maka nanti akan keluar pola pikir yang baik. Kalau buruk maka keluar juga pola pikir yang buruk. Jadi itu tergantung dengan apa isi daripada otak kita ataupun pikiran kita. Nah sekarang bagaimana cara mengisi otak kita? Bagaimana cara mengisi pikiran kita? Maka itu banyak sekali pintu-pintunya. Dan itulah yang menyebabkan pola pikir kita berbeda ataupun berubah. Tanpa itu mustahil untuk merubah. Karena merubah pola pikir itu artinya merubah pikiran itu sendiri ataupun konsumsi daripada pikiran. Makanan pikiran. Memang makanan pikiran itu apa? Ya makanan pikiran itu ada mendengarkan ceramah, itu makanannya. Ada mendengarkan tausiah, ada baca buku, ada berpikir, menganalisa, atau ada merenung. Merenung di sini bukan berarti menghayal ya, tapi merenung itu yang saya maksudkan adalah berpikir untuk mendalami sesuatu. Jadi itu konsumsi daripada pikiran ataupun otak kita. Nah, otak kita ini kalau dimasukkan itu ya katakanlah seperti kalau sekarang itu game, kemudian video-video yang tidak bagus, kemudian masuk ke dalam. Nah, itulah yang menyebabkan ada tindakan-tindakan yang tidak baik, ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma kemanusiaan. Itu ditimbulkan oleh apa? Ditimbulkan oleh apa yang dilihatnya. Karena apa yang dilihatnya ini sangat berpengaruh sekali terhadap pola pikir seseorang. Jadi, kenapa kita ini disuruh untuk, Islam itu disuruh untuk menjaga pandangan. Kenapa? Karena pandangan itu nanti akan menuai hasil untuk melakukan ataupun untuk melaksanakan apa yang dilihatnya. Kalau kita itu sering melihat kejahatan, katakanlah pembunuhan, maka mungkin nanti ada dua model yang akan turun ke kita. Yang pertama, kita akan ketakutan. Dan yang kedua, mungkin akan termotivasi untuk melakukan hal yang seperti itu. Itu bukan teori, tapi itu fakta. Itu bisa terjadi. Seseorang yang sering melihat pembunuhan, dia nanti akan mudah terobservasi ataupun terinspirasi dari apa yang dilihatnya itu. Banyak sekali contoh-contoh yang seperti itu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Bahwa di zaman kita ini pola pikir yang baik itu sangat susah untuk kita dapatkan. Kenapa seperti itu? Karena makanan-makanan, konsumsi daripada pikiran kita itu sebenarnya sudah dibuat oleh orang-orang yang ya katakanlah yang mau merusak kita, yang menjajah kita. Jadi sekarang itu bukan zamannya lagi menjajah ya jasmani ataupun tubuh, tidak. Tapi yang dijajah itu adalah pola pikir. Di mana yang lebih dahsyat? Tentunya ini yang lebih dahsyat sebenarnya. Kenapa? Karena ini dapat menjuruskan kepada ya katakanlah perbudakan, katakanlah pembunuhan atau segala macam. Jadi kalau ini kita tidak ubah, maka yang terjadi justru kehancuran. Nah seperti yang saya katakan tadi, cara merubahnya itu ya konsumsi daripada otak kita itu dirubah. Yang sebelumnya konsumsi otak kita itu hanya melihat status orang, hanya melihat WA, kemudian hanya melihat FB, hanya melihat Instagram yang di sana itu banyak sekali video-video yang mungkin kurang bermanfaat. Itu yang kita konsumsi, itu yang kita berikan nutrisi kepada otak kita. Nah, nanti yang keluar juga, pola pikir yang keluar juga dari kita, bagaimana kita memperhatikan alam, bagaimana memperhatikan sesuatu, bagaimana menganalisa itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadinya apa? Ada nggak hasilnya? Ada nggak manfaatnya? Ada nggak nanti yang berbuah hasil yang memuaskan? Tentunya kalau hanya itu saja, itu sangat susah sekali untuk mengatakan manfaat yang luar biasa. Tapi untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa tersebut ya konsumsinya itu konsumsi ya buku, kemudian Al-Quran,
kemudian ya kita punya yang lain, ilmu-ilmu yang lain. Itu konsumsi yang membuat pola pikir kita itu insya Allah akan mendapatkan kualitas yang baik. Apakah Anda ingin mendapatkan kualitas yang baik dalam pola pikir? Tentu iya. Tentu siapapun kalau ditanya seperti itu pasti menyampaikan iya. Tapi apakah dia mau melakukannya? Itu menjadi pertanyaan. Itu sesuai dengan kepribadian masing-masing. Itu tergantung dengan motivasi seseorang. Apakah dia termotivasi ini? Nah, ini juga pola pikir. Kenapa dia termotivasi? Ya karena sebelumnya dia ingin tahu. Kenapa dia ingin tahu? Karena dia menganalisa. Karena dia memperhatikan. Jadi memperhatikan itu sebenarnya sangat diperlukan. Itu makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali afala ta'qilun, afala tadhakkarun, afala tatadhakkarun, afala tasma'un, afala tubsirun. Itu menunjukkan kepada kita supaya apa? Supaya memperhatikan. Dengan memperhatikan tersebut akan muncul pertanyaan. Dengan muncul pertanyaan tersebut akan menimbulkan pencarian. Ketika kita mencari, di situ akan kita banyak mendapatkan hikmah. Jadilah menjadi seorang yang pemikir. Jadilah menjadi seorang pemerhati. Jadilah menjadi seorang yang suka untuk menganalisa sesuatu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.